Halo, berjumpa lagi dengan saya Juanda Pengaribuan. Kali ini kita berbicara tentang THR dalam kaitannya dengan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 6 Mei yang lalu. Berita tentang surat edaran ini isinya adalah berbicara tentang THR akibat dari COVID-19. Intinya, Menteri Ketenagakerjaan mengakui bahwa pemerintah telah memiliki suatu perhatian kepada pengusaha yang mereka anggap tidak mampu untuk membayar THR pada tahun 2020 ini. Saudara sekalian, tahun 2020 bagi para pekerja ini adalah tahun yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Indonesia dihadapkan pada satu musibah karena adanya COVID-19, sehingga diberlakukan PSBB mengakibatkan sejumlah industri tidak beroperasi, dan karena itu tidak memiliki pendapatan, dan kemudian diklaim pengusaha tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki keuangan, akhirnya tidak mampu membayar tunjangan hari raya keagamaan di tahun 2020. Tampaknya pemerintah melihat fakta ini sebagai sebuah kenyataan, lalu difasilitasilah untuk mereka yang tidak mampu membayar dengan cara pemerintah menerbitkan surat edaran dengan membagi dua cara pembayaran THR. Yang pertama adalah bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR tepat waktu, maka diberikan kesempatan untuk membayarnya secara bertahap. Pengertian secara bertahap adalah dilakukan sebagian sebelum Lebaran tiba, dan kemudian pembayaran selanjutnya dilakukan setelah Lebaran berakhir. Nah, yang kedua adalah pemerintah memfasilitasi pengusaha yang tidak punya kemampuan sama sekali membayar THR pada saat akan jatuh tempo waktu pembayarannya, dengan cara membayarnya nanti setelah dilakukan penundaan, berarti pembayarannya setelah Lebaran. Jadi ada dua cara pembayaran THR yang difasilitasi dalam surat edaran, yaitu bayar THR secara bertahap. Kalau dilakukan bertahap, berarti penerimaannya tidak sekaligus. Kalau biasanya terima gaji 1 bulan 5 juta, maka penerimaan THR kali ini tidak langsung 5 juta. Lalu yang kedua adalah penerimaan bisa dilakukan dengan cara pengusaha menunda bayar THR. Berarti di hari-hari setelah Lebaran tiba. Dua kondisi ini pada dasarnya adalah tidak menghilangkan hak THR pekerja, tapi menunda pembayarannya secara sekaligus. Dari fakta yang ditimbulkan oleh surat edaran itu ada 3. Akan ada pekerja menerima THR sekaligus karena perusahaannya tidak bermasalah cash flow-nya dengan kondisi COVID. Pada sisi yang lain, akan ada pekerja yang menerima THR sebagian sebelum Lebaran tiba dan sisanya dilunasi setelah Lebaran selesai. Yang ketiga, pekerja baru akan menerima THR setelah Lebaran selesai. Pada akhirnya, pekerja menerima haknya secara penuh. Itulah yang difasilitasi oleh surat edaran Kementerian Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, situasi ini mungkin kita katakan atau sebagian akan beranggapan, khususnya pekerja, pembayaran mekanisme itu tidak cocok bagi kepentingan pekerja. Tetapi kita harus menerimanya dengan lapang dada bahwa pemerintah masih berusaha melindungi hak pekerja dengan cara memberi kesempatan kepada pengusaha membayar secara bertahap. Tuntunan dan kesabaran itulah yang menjadi satu pertimbangan bagi pekerja, sehingga dapat menjaga kelangsungan hubungan kerja, sebab haknya tidak hilang sama sekali. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan dan kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.